Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kenikmatan sehingga kita masih bisa beraktivitas walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sebelum saya melanjutkan, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Al-Ansori, mahasiswa UIN Suskaryau, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dengan NIM 12140314141. Dengan tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja saya sampaikan judul amanat, yang mana pada kesempatan ini demi menunaikan sebuah tugas mata kuliah Pancasila yang berjudul dengan pentingnya Pancasila sebagai dasar kehidupan bersama di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia mempunyai nilai-nilai yang wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kandungan dari sila-sila Pancasila secara garis besar terbagi atas beberapa tingkatan, yang mana yang pertama adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Pancasila juga mengandung nilai moral dan norma yang harus diterima oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, menjadi landasan bagi kehidupan bersama di Indonesia. Meskipun Pancasila terdiri dari 5 sila berbeda, tetapi semua saling melengkapi dan menjadikan Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh untuk menjadi pedoman kehidupan bersama di Indonesia. Teman-teman YouTube dan pemirsa dimanapun berada, setiap negara pasti ingin tetap kokoh dan tidak mudah menjadi perselisihan di antara warganya. Hal tersebut membuat pentingnya kita memiliki dasar negara dan ideologi yang kuat dalam disusun dengan seksama. Pancasila tidak mengadopsi ideologi dari manapun, sehingga nilai-nilai Pancasila kita lebih unggul dan lebih cocok. Oleh karena berdasarkan kebiasaan dari sifat warga negara Indonesia sendiri. Alasan Pancasila sangat dibutuhkan karena kita memiliki banyak sekali suku, budaya, agama, dan juga secara demografis kondisi wilayah kita ini adalah sangat besar dan terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut yang sangat luas. Ini bisa membuat Indonesia sangat cepat berkembang, tetapi juga dapat membuat kehidupan di Indonesia menjadi banyak pandangan sehingga dapat menimbulkan perpecah belahan. Oleh karena itu, norma-norma yang terkandung dalam Pancasila dapat digunakan dalam mendasar kehidupan bangsa agar tidak mudah timbul perpecahan. Di antara norma-norma yang terkandung di dalam Pancasila yakni yang pertama, norma agama. Norma agama disebut juga norma kepercayaan. Ini juga ditujukan kepada semua rakyat Indonesia untuk dapat beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya norma ini, diharapkan setiap rakyat Indonesia dapat berpegang teguh kepada agamanya masing-masing dan saling menghargai. Yang kedua, norma moral dan norma kesusilaan. Norma moral adalah norma yang paling dasar dalam mengatur budi pekerti kita atau etika kita. Norma moral ini menentukan bagaimana cara kita dapat menilai lingkungan masyarakat maupun di dalam rumah. Norma ini juga berasal dari diri kita sendiri. Bagaimana kita menyikapi lingkungan agar kita dapat diterima dan mudah untuk bersosialisasi dalam lingkungan bermasyarakat. Ketiga, norma kesopanan. Norma ini juga disebut norma kesopanan santun, tata krama, maupun kadang juga disebut dengan norma adat.
Norma ini didasarkan kebiasaan rakyat Indonesia dalam berlaku di masyarakat. Pada suatu daerah dengan daerah lain berbeda dasar-dasar norma kesopanannya. Hal ini menjadikan sanksi dari norma ini biasanya berasal dari masyarakat setempat. Yang keempat yaitu norma hukum. Norma hukum berasal dari luar rakyat. Biasanya norma hukum dibuat oleh negara atau pihak setempat yang mendapatkan kekuasaan penuh dalam mengatur dan juga memaksa setiap rakyat. Dengan demikian, contohnya adalah negara membuat sebuah peraturan undang-undangan tentang lalu lintas untuk mengatur rakyatnya agar lalu lintas terjadi lebih teratur. Jadi, sanksi yang didapat dari norma ini biasanya didapatkan pada persidangan resmi yang dipimpin hakim. Teman-teman dan pemirsa dimanapun berada, di era modern ini juga ditandai dengan kemajuan teknologi yang menimbulkan beberapa perubahan dalam kebiasaan bermasyarakat. Salah satu contoh dampak akibat dari era modern ini, masyarakat mengikuti tren dari negara lain dan transformasi budaya. Dalam kondisi ini, masyarakat sudah tidak memperdulikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan pedoman hidup bagi rakyat Indonesia dalam perkembangan zaman tersebut. Sehingga banyak kasus-kasus yang membuat kehidupan bersama di Indonesia menjadi tidak teratur. Dengan adanya pengaruh dunia luar, rakyat Indonesia sudah mulai berubah dasar dalam kehidupan bersama mereka. Dengan seperti contoh, yaitu mulai hidup secara individualisme, tidak menghargai orang-orang di sekitar, berpakaian seperti orang barat, melakukan kegiatan terakat mengikuti tren dari negara lain dan transformasi budaya. Dalam kondisi ini, masyarakat sudah tidak memperdulikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan pedoman hidup bagi rakyat Indonesia dalam perkembangan zaman tersebut. Sehingga banyak kasus-kasus yang membuat kehidupan bersama di Indonesia menjadi tidak teratur. Dengan adanya pengaruh dunia luar, rakyat Indonesia sudah mulai berubah dasar dalam kehidupan bersama mereka. Dengan seperti contoh, yaitu mulai hidup secara individualisme, tidak menghargai orang-orang di sekitar, berpakaian seperti orang barat, melakukan kegiatan-kegiatan dan kebiasaan orang luar. Dengan demikian, adanya perkembangan zaman tersebut, penerapan Pancasila sebagai dasar kehidupan bersama di Indonesia wajib diupdate dan diupgrade agar penyuluhan dan juga penerapan Pancasila di lingkungan bermasyarakat agar menjadi lebih fleksibel dan juga sesuai dengan adanya perkembangan zaman. Dalam hal ini biasanya para pemuda harus menerapkan berbagai hal positif yang terkandung dalam Pancasila agar Pancasila tidak hilang dan tetap menjadi bagian dari perkembangan zaman. Meskipun pada saat sekarang ini banyak sekali anak-anak muda yang selalu perkembangannya budaya barat dan juga lebih konsumtif daripada orang zaman dahulu. Teman-teman dan pemirsa YouTube dimanapun berada, oleh karena itu sebagai warga negara Indonesia yang baik dan anak muda yang merupakan pilar dari bangsa ini harus tetap menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya di Indonesia. Baik, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup amanat ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun, yakni anak Melayu pergi bertani, lagi bertani bersua angsa. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda selalu dalam lindungan Maha Kuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.